Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ya. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu, Maker Produk AB. Lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya bersosial media, baik itu sengaja maupun tidak, mungkin ada kata-kata atau ucapan yang tidak sengaja menyakitkan hati rekan-rekan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, menanggapi beberapa request teman-teman yang kemarin ya, sebelum Lebaran, Kang, mbok dikeluarin modul only aja biar kami ini yang istilahnya finansial menengah ke bawah ini bisa beli produknya, terus bisa bisa di assembling sendiri. Nah, oke. Beberapa waktu yang lalu memang sudah sempat tak keluarin modul solder sensor gerak ya. Nah, ini mau tak keluarin secara publik ya, atau tak keluarkan untuk umum ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu lagi yang namanya tuh ngisi komponen satu persatu, enggak. Jadi barang datang itu udah langsung bisa digunakan, hanya saja tidak dalam bentuk box. Nah, ini tak kasih SOP, standar operasional prosedurnya. Apabila barang nanti yang di request teman-teman modul itu datang, jangan langsung di assembling ya, jangan langsung di assembling di box, tester dulu atau dites dulu ya. Dari saya tentu saja udah tak tes duluan sebelum saya kirim. Tetapi yang namanya alat elektronik kita nggak bisa prediksi kapan rusaknya toh. Di perjalanan kita juga nggak tahu dari tangan A, B, C, D kan sampai ke rekan-rekan semua itu ada problema atau tidak. Yang terpenting jika ada permasalahan itu kita bisa saling koordinasi, saling memberikan support gitu lah. Jadi saling bisa memandu ya. Oke, modulnya seperti ini ya. Modulnya seperti ini ya. Modulnya seperti ini, sudah lengkap semua, ada power supply-nya, ada modul. Nah, modul solder saya cuma sekian ini ya, cuma sekian ini. Ini sudah ada potensio encodernya, kemudian lampu indikator, kemudian saklar soldernya, saklar panas solder, display, dan juga tombol reset ya. Tombol reset ini bukan tombol on off ya. Ingat, ini emergency aja apabila pada saat dicolok gagang solder kok tiba-tiba mati gitu ya, atau pada saat mau dipakai kenapa kok soldernya nggak nyala. Nah, kita bisa tes dengan ini, reset ini, untuk ngetes SMPS-nya udah bagus atau belum, atau ada SMPS bermasalah atau tidak gitu ya. Nah, standar operasional prosedur yang saya maksud adalah ya, misalkan ada barang yang saya kirim datang ke tempat rekan-rekan, itu jangan langsung di box dulu, tes dulu ya. Biar saya nggak pegang kamera, tak taruh di stand dulu ya, biar saya nggak pegang. Jadi standar operasional prosedurnya adalah begini. Misalkan udah datang barang seperti ini tempat rekan-rekan ya, jangan di assembling ke box, colok dulu ke listrik. Nah, di sini ada colokan listriknya. Ada colokan listriknya, kita colok ya. Saya colok ke listrik sini ya. Nah, ini harus nyala. Di sini ada garis-garis ya, garis-garis display ya, garis-garis display. Lalu setelah nyala seperti ini, coba ditekan tombol resetnya dulu. Kalau kita tekan dia harus mati. Nah, dia mati, kemudian kalau kita rilis lagi dia harus nyala. Nah, berarti SMPS-nya sudah normal. Nah, setelah langkah ini baru kita coba tekan saklar pemanas solder. Jadi yang kabel terhubung dengan SMPS ini namanya tombol reset asematik ya, yang berhubungan dengan SMPS ini. Nah, ingat, SMPS ini nyetrum jangan terpegang, apalagi yang ada aluminium itu jangan sampai terpegang ya. Ini area berbahaya ya. Jadi kalau misalkan ngetes ya, dikasih kertas di bawahnya atau diganjal gimana supaya tidak ada benda besi-besi yang kita tidak tahu tiba-tiba nempel di bawahnya ya. Jadi harus clear area dulu ya, Oke. Nah, setelah tadi prosedur dilakukan, tombol reset kita tekan dia mati, kemudian kita on-kan dia nyala, baru kita nyalakan saklar pemanasnya. Saklar pemanas kita nyalakan itu dengan catatan ini sudah tersambung, ini gagang solder sudah tersambung, sudah terpasang ya. Lalu kita tekan pemanasnya. Nah, begitu kita tekan, ada lampu hijau nyala. Entahlah, ini lampu terserah aja, mau dikasih hijau, merah, kuning, nggak apa-apa. Ini hanya saja indikator bahwa modul itu sudah kerja.
Kemudian tegangan paling panas paling rendah di suhu 200 ya. Di suhu 200 seperti ini. Nah, setelah suhu 200 ini tampil ya, rekan-rekan putar ini potensionya. Mainkan sampai dengan maksimal. Putar sampai maksimal. Ini potensio encoder ya. Putar 360 derajat. Ingat tadi saudari sudah kita colok dan kita lepaskan dulu itu selongsong mata soldernya kita lepas sehingga hanya kelihatan elemen doang. Ya, udah 455. Kalau masih seperti ini, berarti belum tersetting di 455. Ya. Kalau sudah tersetting itu tandanya tidak lagi berkedip-kedip. Ya. Lampu atau display angkanya ini tidak berkedip-kedip. Kita harus tekan ini, kita tekan supaya dia tersetting 455. Nah, setelah kita tekan ya, angka ini tidak berkedip-kedip, yaitu angka ini tidak berkedip-kedip, kita lihat di gagang soldernya. Dengan catatan tadi saya bilang bahwa elemen itu terlihat sudah dilepas mata soldernya, kita lepas ya, mata solder kita lepas sehingga kelihatan ini elemen kelihatan. Oke. Nah, berarti kalau sudah normal seperti itu, setelah dites barulah kita assembling ke box ya. Barulah kita assembling ke box di 455. Jadi rekan-rekan nggak perlu bingung lagi mau ngisi komponen-komponen itu enggak, datang dari saya juga udah jadi, udah tinggal make. Sebetulnya gini sudah bisa dipakai. Hanya saja tidak ditaruh di dalam box gitu ya. Nah, kalau misalkan mau nurunkan suhunya juga kita putar ini. Kita putar ya. Kita turunkan. Ingat kalau masih berkedip-kedip seperti ini, berarti belum tersetting. Belum tersetting ke suhu yang kita inginkan. Ini saya putar terus ini. Masih saya putar. Saya turunkan sampai 200. Nah, setelah mencapai 200 baru kita tekan nih. Potensio encodernya ini kita tekan. Kalau nggak ditekan dia tetap membaca 455. Artinya di sini masih membara. Ya, di sini masih merah nanti. Masih merah. Jadi harus kita tekan. Kita tekan baru dia akan menuju ke suhu 200. Nah, ya. Jadi standar operasional prosedurnya jangan langsung di box, tapi dites dulu. Setelah dites, oke normal, barulah jenengan atau teman-teman assembling ke box. Nah, pada saat assembling ke box itu pasti ada kabel yang kita putus dulu. Ingat, kabel yang kita putus seperti ini, ya, yang kita putus seperti ini harus kita tandai, jangan sampai nanti lupa. Waduh, ini nyambungnya kemana ya Kang? Nah, ditandai nomor 1 kemana, nomor 2 kemana, nomor 3 kemana. Atau dibuatlah sebuah dokumen sendiri, buat catatan, jangan sampai nanti setelah dipotong-potong kabel kita lupa ya. Jadi kalau sudah normal seperti ini, tinggal jenengan sendiri mau diassembling, mau dipasang di box, nah, dibuat dokumen sendiri ya. Jadi kalau sudah seperti ini, dia udah turun di suhu 200. Kalau kita mau naikkan lagi ya tinggal kita putar lagi. Kita putar, kita naikkan sampai yang kita tuju. Misalkan saya naikkan full nih sampai 400. Ingat kalau diputar cepet dia malah kayak nggak ngebaca giginya. Jadi kayak lost gitu ya. Malah harusnya kita putarnya perlahan-lahan aja. Kita putar perlahan. Nanti suhunya malah kelihatan naik, pergerakan angkanya itu akan kelihatan naik. Oke, nah sudah sampai 455 baru kita tekan nih. Ini kita tekan. Ini kita tekan. Nah, setelah kita tekan nanti dia akan naik suhunya. Dia akan naik nih, kelihatan 238, 263, 300 ya kan? Dia naik. Diikuti dengan apa? Baranya naik. Oke? Nah, kalau misalkan kita udah tes seperti ini, sudah oke semua, normal semua, tidak ada kendala ya. Dan ini saya buat slipnya kan lama nih. Slipnya kurang lebih sekitar 5 menitan. Kenapa tak buat seperti itu? Karena gini, jenengan misalkan pakai di suhu tinggi nih.
pakai di suhu tinggi, setelah dipakai di suhu misalkan 400 atau 455, dalam 5 menit biasanya gagangnya kalah, meleleh. Makanya kalau dipakai di suhu tinggi, setelah dipakai matikan aja ini. Matikan aja kalau nggak sempat muter atau nggak sempat menurunkan suhu. Karena kalau jenengan pakai di suhu 455 kurang lebih 5 menit itu gagang bisa meleleh. Maksudnya ininya bisa meleleh. Makanya fungsi daripada saklar ini apabila rekan-rekan kelupaan atau rekan-rekan nggak segera diturunin, misalkan habis direk ya. Habis direk itu kan suhunya tinggi nih. Kalau mau nurunin kan kelamaan, ya udah matikan aja gini, udah. Ini mati. Panasnya nggak akan keluar lagi. Dia mati. Begitu jenengan tekan lagi, tek ini dia akan panas kembali menuju suhu yang kita atur tadi 455 gitu. Jadi fungsinya ini untuk mempercepat juga. Mempercepat supaya gagang solder itu segera mati. Kan standar yang kita pakai antara 200 sampai 300-an toh. 200 sampai 300 derajat yang kita pakai, mungkin sampai 350. Tapi begitu rekan-rekan kasih 455 untuk direct, gagang itu kan panas banget sampai merah. Nah, kalau kelamaan bisa meleleh. Lah supaya nggak meleleh, yo ini dimatikan aja. Nah, sudah mati. Mati berarti gagangnya aman. Nanti pada saat mau dipakai kita tekan. Tapi kalau di suhu rendah, misalkan 250, 300 itu nggak apa-apa. Nggak perlu kita matikan, nyalakan nggak apa-apa. Karena nanti selang waktu 5 menit dia akan slip dengan sendirinya gitu loh. Ya, pasti akan slip dengan sendirinya. Dan jika misalkan udah slip, tinggal kita goyangkan aja gagang soldernya. Ya. Jadi standar operasional prosedurnya pada saat terima barang berbentuk modulan seperti ini, dicek dulu ya, dicek dulu fungsinya normal atau tidak. Kalau misalkan sudah normal, kita mau assembling ke box, barulah kita buat dokumen, kita foto atau kita potong. Kalau misalnya jenengan nggak mau ribet di sini, potong aja di sini udah. Potong, tandai, nanti disambung lagi. Saya yakin teknisi pemula pun pasti akan paham kalau dengan adanya tutorial kayak gini pasti paham. Ya. Wong tidak sulit kok. Paling rekan-rekan yang perlu untuk nyopotin itu yang jelas konektor ini pasti dicopot. Kenapa? Karena nanti kan ada baut di sini. Ini harus dicopot ya. Jadi seperti itu proses SOP-nya ya. SOP-nya supaya rekan-rekan nggak langsung coba aja langsung dipakai, jangan, tapi dites dulu. Ya. Dites dulu. Kalau misalkan sudah oke, baru di assembling ke box. Tetap saya bantu, misalkan ada kesulitan apapun saya bantu. Saya buat yang low budget ini supaya apa sih? Satu, jenengan kan seumpama beli yang mahal-mahal, itu bedanya apa toh? Bedanya cuma di ujungnya aja kok. Bedanya di mata soldernya kok. Ya toh? Mata soldernya kecil. Bedanya sih, tapi kalau dari sisi panasnya sama. Bahkan kalau misalkan contoh nih, jenengan pakai yang harganya mahal-mahal sampai 1 juta lebih, 2 juta lebih itu harga solder mahal-mahal itu. Ya. Apakah ya langsung dipakai? Maksud saya begini, setelah dinyalakan solder, terkadang jenengan teman-teman masih merokok dulu kok. Masih nunggu dulu kan. Perbedaan kecepatan panas tuh nggak terlalu signifikan banget kok. Apalagi kalau rekan-rekan setting di suhu tinggi, misalkan setting di suhu 400 atau 455 itu ya. Tekan aja dia sebentar lagi juga nyampe di suhu itu. Jadi harga yang sampai 2 juta, 1 juta lebih pabrikan, terus dengan harga yang kisaran cuma 200, bedanya cuma di itu. Bedanya cuma dari sisi fisik memang lebih runcing lebih runcing atau lebih kecil ya, lebih kecil mata soldernya. Tapi dari sisi penggunaan panasnya ya kurang lebih sama. Hanya saja mungkin kalau pabrikan itu lebih cepat gitu aja sih, lebih cepat. Nah, kalau di AB mungkin ada jedanya. Tapi nek jenengan setting di suhu tinggi, yo sama, hampir sama aja. Bahkan belum tentu yang pabrikan yang cepat itu begitu panas langsung dipakai, jauh belum tentu. Itu tadi kembali. Teman-teman paling masih ngerokok, masih nunggu jeda, masih ngobrol sama temen atau rekanan partneran kerja kan. Oh iya, solderku sudah panas baru diambil. Jadi kalau di AB
Saya memang tidak memprioritaskan yang mahal atau yang istilahnya yang berduit ya, tapi yang saya rangkul itu dari kalangan menengah ke bawah atau pemula-pemula yang low budget, itu saya rangkul. Jadi jangan takut untuk istilahnya memulai sebuah usaha dari merintis, itu jangan takut. Nanti alat-alatnya mahal Kang, yo lek beli pabrikan yo pasti mahal. Tapi lain jenengan beli yang kayak, ya mohon maaf ya, mungkin di AP kan low budget, hanya dengan harga segitu jenengan udah bisa pakai solder kelasnya Hako loh, auto slip juga digital lagi sudah. Terus keuntungan lain masuk di grup lagi, di grup dibimbing lagi, ada trouble bisa diperbaiki. Tapi lain jenengan beli pabrikan toko, misalkan rusak di IC flashnya, gitu, kemana mau tanya komponennya, kemana mau beli, ya toko hanya menjual. Mereka juga reseller, tapi mereka nggak nyervis. Nggak mungkin juga toko atau reseller itu akan ngirim ke pabriknya di Cina sana, nggak mungkin. Berapa waktu yang dibutuhkan, berapa kerugiannya malahan kan? Kalau misalkan ada perjanjian paling diganti gitu loh. Di AB kita pandu, kita bantu, kita pandu, kita kasih tutorial cara memperbaiki. Bahkan kalau ada spare part yang rekan-rekan nggak punya, kita kirim. Jadi tak cover gitu, tak cover dari semua aspek itu, tak cover, tak bantu selama saya masih produksi. Nek komponen rusak ya tetap bayar, tapi kalau jasa perbaikannya saya bantu free. Ya, jadi itu SOP yang tak berikan tadi, dicoba dulu, jangan langsung dipakai kerja, tapi tes dulu. Ya, terima kasih, itu aja. Nanti tak post kalau saya sudah banyak stok, saya post ke Shopee, jangan bisa beli lewat Shopee ya. Oke, nah kalau slip kayak gini nih, ya. Kalian lihat kalau slip kayak gini nih, ini tulisannya slip ya. Nah ini tulisannya SLP kan, ya SLP atau slip. Nah begitu jenengan goyang, ini saya goyang ya, ini gagang solder saya goyang. Setelah saya goyang seperti ini tadi, di sini tulisan slip itu hilang, dia akan membaca lagi ke 455, gagang solder akan panas kembali. Jadi simple. Tinggal digoyang aja, nanti akan panas lagi. Nah seperti itu ya. Oke, itu aja yang tips yang tak berikan untuk standar operasional prosedur. Jika rekan-rekan membeli modul di AB solder, nanti mau assembling sendiri, mau ngerakit sendiri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.